Halo, Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali di kelas IPS. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi bab 4. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Di antaranya yaitu A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Dan yang kedua atau B adalah faktor pendorong yang menyebabkan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang A, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Untuk memahami faktor-faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia, mari kita ikuti pembahasan materi berikut ini. Faktor pendorong yang menyebabkan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia yaitu 1. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Yang kedua, adanya motivasi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Dan yang ketiga, yaitu revolusi industri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa barat, yaitu rempah-rempah. Bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman. Sementara itu di Eropa, dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa. Berdasarkan kenyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan juga obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah,
sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Yang kedua yaitu motivasi 3G, God, Gospel, dan juga Glory. Apa yang dimaksud dengan God, Glory, dan Gospel? Semboyan 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gold. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kemudian yang kedua adalah glory. Glory bermakna kejayaan bangsa. Tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Dan yang ketiga adalah gospel. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan bahasa Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan juga Amerika Selatan. Berikutnya yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Mari anak-anak kita lanjutkan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Pada bab ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Kemudian yang kedua yaitu
ekspedisi bangsa Inggris. Dan yang ketiga adalah kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau sekarang disebut dengan Jakarta. Anak-anak, coba kalian perhatikan peta rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berikut ini. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah bangsa Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Pertama, kedatangan Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartholomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang kedua, yaitu ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Berikutnya yang ketiga, yaitu kedatangan bangsa Belanda ke Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya, terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat,
Pada tahun 1602 didirikan yang namanya VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau sekarang kita sebut dengan Jakarta. Karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda juga ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis yang ada di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Jones Koen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta. Sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Belanda. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan juga pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan materi mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kondisi masyarakat setelah bangsa Barat berkuasa di Indonesia. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.